Dukungan merek terbaru Jin BTS bikin banyak ARMY kecewa. Penunjukan Jin BTS sebagai duta merek telah menyebabkan beberapa luka mendalam di dalam basis penggemarnya sendiri. Pada tanggal 8 Juli, Jin diumumkan telah ditunjuk sebagai duta merek global pertama untuk rumah perhiasan mewah Prancis Fred. Pengumuman ini disertai dengan beberapa foto terbaru sang idola yang mengenakan perhiasan Fred sambil mengenakan berbagai gaya pakaian yang sangat berbeda. Dalam beberapa jam setelah pengumuman, beberapa perhiasan yang dikenakan Jin dalam foto-fotonya terjual habis. Meskipun jabatan duta besar bergengsi seperti itu biasanya menjadi alasan perayaan di kalangan penggemar, sebagian besar basis penggemar BTS merasa kecewa dan patah hati atas kejadian ini. Pertama, Fred dimiliki oleh LVMH, bisnis barang mewah terbesar di dunia yang dimiliki oleh Raja Prancis Bernard Arnault, karena investasi langsung Arnault dari perusahaan keamanan siber Israel Wiz. Semua merek di bawah LVMH saat ini menjadi target boikot pro-Palestina. Menurut analis senior, Israel dikenal karena menggunakan teknologi keamanan cybernya terhadap warga sipil Palestina untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan pendudukan yang bertindak dengan impunitas yang semakin meningkat di wilayah Palestina di tepi barat dan jalur pesisir Gaza. Teknologi semacam itu memenuhi dua tujuan bagi Israel, kata Lowenstein yang menulis sebagai jurnalis dan seorang Yahudi Australia yang dibesarkan untuk mendukung Israel. Teknologi itu memungkinkan Israel untuk memperdalam kendalinya atas jutaan warga Palestina dan melakukannya dengan untung. Warga Palestina kini merupakan mayoritas tipis atas warga Yahudi di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, dan setiap orang dari mereka didefinisikan sebagai ancaman, tulis penulis buku tersebut. Saat ini kamu dapat mengidentifikasi dan menghentikan pengawasan terhadap calon Nelson Mandela berikutnya, bahkan sebelum ia tahu bahwa ia adalah Nelson Mandela, kata seorang pengacara hak asasi manusia Israel yang dikutip dalam buku tersebut. Lowenstein ingin mengekspos Israel sebagai rezim yang bermusuhan setara dengan Rusia dan Cina. Ia menyampaikan rasa frustasi yang nyata terhadap fakta bahwa Israel telah berhasil mengembangkan perangkat untuk mempertahankan kekuatan etnonasionalis dan mengekspornya ke puluhan negara dan memperoleh keuntungan finansial dan diplomatik. Mengikuti alur pemikiran ini, LVMH telah berubah menjadi target boikot oleh para pendukung gerakan BDS seperti halnya Starbucks. Meskipun daftar resmi gerakan BDS, boikot, divestasi, dan sanksi tidak menyebutkan sebagai target boikot konsumen. Dalam konteks ini, hubungan baru Jin dengan LVMH telah mengecewakan banyak ARMY Palestina dan sekutunya yang telah mencoba mengomunikasikan pendirian mereka kepada para anggota BTS melalui Weverse selama berbulan-bulan, meskipun secara aktif disponsor oleh platform tersebut dan rekan-rekan penggemar mereka. Ada pula kekecewaan kedua di kalangan penggemar mengenai barang-barang yang dikenakan Jin yang laku keras. ARMY Palestina dan pro-Palestina dibuat bingung karena rekan-rekan mereka berkontribusi begitu besar pada merek yang memiliki hubungan dekat dengan Israel. Sementara pada saat yang sama, tujuan pendanaan untuk mengevakuasi ARMY tertentu dari Gaza belum terpenuhi selama berbulan-bulan. Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa ARMY biasa bukanlah konsumen yang menghabiskan barang-barang mewah itu dalam hitungan jam, banyak pula yang membantah dan mengatakan bahwa asosiasi anggota BTS dengan merek tersebut punya nilai komersial yang tidak dapat disangkal dan mempengaruhi penjualan secara signifikan. Sementara itu, hubungan dengan Zionisme atau Israel semakin menjadi titik pertikaian di kalangan penggemar K-pop pada umumnya. Dalam contoh terbaru, kontes K-pop yang diadakan di Israel oleh KBS telah mendapat reaksi keras dari komunitas penggemar. Di sisi lain, ARMY mendesak Jin yang baru-baru ini berangkat ke Prancis untuk menjalankan tugasnya sebagai pembawa obor Olimpiade untuk menggunakan kesempatan ini guna menghormati seruan BDS untuk gencatan senjata. Penggemar pun mendesak Jin patuhi BDS dan bicara soal Palestina sebagai pembawa obor di acara Olimpiade. Sementara para penggemar merayakan kehormatan besar ini, banyak pula yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menghubungi penyanyi itu, mendesaknya untuk bergabung dalam seruan gencatan senjata dan menunjukkan solidaritas dengan rakyat Palestina di Gaza yang telah menjadi sasaran dan pemusnahan yang tidak proporsional menurut laporan UNHRC oleh Israel sejak Oktober 2023. Seruan untuk bertindak ini sejalan dengan gerakan boikot, divestasi, dan sanksi yang dipimpin Palestina. Situs resmi BDS menunjukkan bagaimana Israel melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina dan mendukung seruan untuk melarang negara itu mengikuti Olimpiade. Situs web tersebut juga menyampaikan pesan langsung kepada pembawa obor Olimpiade untuk memperkuat seruan mereka untuk bertindak.
Para pembawa obor Olimpiade yang terhormat, bergabunglah dengan seruan #KissFireNow, bantu hentikan genosida Gaza Israel. Begini caranya, ambil satu atau beberapa tindakan berikut untuk memastikan nilai-nilai Olimpiade dijunjung tinggi dan menunjukkan solidaritas dengan warga Palestina di Gaza. Membawa atau memakai bendera Palestina, seruan untuk gencatan senjata sekarang, seruan agar bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza secara bebas, seruan untuk mengakhiri genosida Israel di Gaza, seruan untuk embargo militer terhadap Israel, seruan untuk mendukung tuntutan Palestina untuk ban Israel dari Olimpiade, tulis BTS. Meskipun fandom BTS telah terpolarisasi atas aktivisme pro-Palestina selama beberapa bulan terakhir, secara umum telah ada konsensus untuk mengikuti arahan BTS. Oleh karena itu, banyak penggemar dan sekutu Palestina mengharapkan komunitas tersebut untuk bersatu dan mendorong Jin untuk mengambil sikap melalui perannya yang terhormat sebagai pembawa obor. Di sisi lain, pakaian Jin yang tak terduga terbuka untuk penampilan pertama di bandara sejak keluar dari militer. Jin mengejutkan netizen dengan pakaian yang terbuka untuk penampilan resmi pertamanya di bandara sejak keluar dari militer. Sejak Jin keluar dari militer, ia telah disibukkan dengan penampilan untuk ARMY, jadwal syuting, dan pemotretan merek. Pada tanggal 11 Juli, Jin tampil resmi pertama kali di Bandara Incheon untuk keluar negeri pertamanya. Sejak keluar dari tugasnya, sang idola tiba di Paris dan bersiap untuk menjadi salah satu pembawa obor Olimpiade Paris 2024. Saat ia tiba, jelas bahwa Jin tampak gugup dan hampir tidak yakin apa yang harus dilakukannya, tetapi untungnya keamanannya ada di sana untuk membimbingnya. Tampil di hadapan penggemar dan media, Jin tahu persis apa yang harus dilakukan. Ia menyapa mereka dengan sopan dan berpose menggemaskan di depan kamera. Dalam foto-foto itu, Jin membuktikan bahwa Worldwide Handsome benar-benar kembali dan siap mengejutkan dunia dengan visualnya. Tapi ada satu foto penggemar yang membuat ARMY berteriak. Situs penggemar populer @LittleBraveR92 mengunggah foto Jin yang tampak sangat tampan. Setelah diamati lebih dekat, penggemar melihat bahwa kemeja Jin terbuat dari bahan yang hampir tembus pandang, yang berarti kamu dapat melihat lebih dari yang diharapkan. Bahkan foto-foto lainnya menegaskan sifat kemeja Jin yang tak terduga. Ketika netizen melihat foto penggemar itu, mereka langsung terpukul. Jin memang berotot dan kemeja transparan cukup untuk membuat ARMY berteriak. Di balik keyboard mereka melihat penampilan Jin yang seksi. Yang kedua, postingan Instagram terbaru V BTS bikin ARMY menangis. Story Instagram V baru-baru ini telah membuat ARMY sangat emosional saat ia menjalani pendaftaran wajib militer. Sementara ARMY merindukan V dan V merindukan ARMY dan para anggotanya. Hal lain yang terdampak oleh wajib militer V adalah anjingnya, Yeontan. Selama bertahun-tahun, V dan Yeontan telah meluluhkan hati netizen dengan ikatan mereka yang erat. Pada tanggal 11 Juli, V membuat netizen emosional saat ia membagikan foto dirinya dan Yeontan di Instagram story miliknya dengan judul "Aku merindukanmu, Tani". Saat postingan itu dibagikan secara daring, netizen menjadi sangat emosional setelah melihat betapa V merindukan Yeontan, khususnya akun yang ditandai memiliki sebuah lagu berjudul Sleeping Dog. Pesan di balik lagu itu adalah tentang kecintaan artis itu terhadap anjing, sesuatu yang dirasakan oleh V dan semua pemilik hewan peliharaan. Meskipun V akan menemui Yeontan selama liburannya, hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bersamanya sepanjang waktu, jadi tidak mengherankan kalau ia sangat merindukannya. Bayangkan melihat hadiah yang kamu kirim ke BTS 5 tahun lalu dan masih digunakan. Anjing sering digambarkan sebagai sahabat terbaik manusia dan hal itu tidak terkecuali bagi BTS dan teman-teman berbulu mereka. Suga BTS punya anjing pudel berwarna coklat bernama Holly. Anggota BTS yang biasanya melelehkan hati ketika ia mengunggah foto di Instagram story-nya dari pesta ulang tahun Holly. Pada foto itu, Suga menyiapkan sepotong kue keju dan boneka beruang baru untuk hari istimewa anjing kesayangannya. Suga tidak asing lagi dengan ungkapan cintanya pada Holly. Ia seringkali berseri-seri saat ditanya tentang Holly dalam siaran langsung. Suga kembali menunjukkan rasa cintanya saat mengunggah foto yang menggemaskan mereka berdua di tengah berpelukan di sofa. Penggemar juga menunjukkan bahwa Suga menyimpan buku harian pengasuhan anak untuk Holly agar dapat mengingat kenangan berharga bersama mereka. Seolah pesan ulang tahun itu belum cukup mengharukan, seorang penggemar mengunggah detail lain yang bermakna dalam foto itu. Ternyata papan nama Holly itu diberikan kepada Suga oleh penggemar pada tahun 2017. Ia juga berbagi bahwa ia telah memberikannya kepada ayah Suga yang menulis, "Benarkah tanganku gemetar dan aku ketakutan? Aku mengirim papan nama dengan nama Holly kepada ayah Yonggi tahun 2017 dan aku bertemu dengannya di Insta."
Karena para anggota BTS selalu bepergian, Holly biasanya dirawat oleh saudara laki-laki Suga. Hal ini membuat momen-momen yang mereka bagikan menjadi lebih istimewa. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.